Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2021 yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ella Hayati. Saya mengajar di MA Al-Madani Kabupaten Lebak, Banten. Pada saat ini juga saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2021 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan memperlihatkan hasil video pembelajaran yang kami buat. Kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ujang untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Baiklah, sebelum kita belajar, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir? Ya. Semuanya masuk ya? Ya, Bu. Nah, kelihatannya semuanya masuk nih, karena tidak ada bangku yang kosong. Nah, sebelum belajar, coba dilihat dulu sekeliling tempat kalian, kursi kalian, ada enggak sampah yang kotor? Apa sampah yang berserakan? Kalau ada, silakan dipungut. Tidak ada, alhamdulillah ya. Kelas 10 ini semuanya rajin-rajin ya. Ya, Bu. Iya. Masih ingat gak tentang materi yang kemarin yang kita bahas? Ya, siapa? Saya, Bu. Silakan. Pesan moral dan ibadah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Pesan moral dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Pertama itu kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah. Betul sekali. Itu siapa lagi? Yang pertama silakan. Pantang menyerah terhadap kaumnya. Pantang menyerah terhadap kaumnya. Bagus sekali. Itu siapa lagi? Ya, Bu. Nah, silakan. Tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Bagus sekali. Itu siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Tetap bertanggung jawab, mengemban tugas dan menyampaikan risalahnya. Tetap bertanggung jawab, mengemban tugas dan menyampaikan risalahnya. Bagus sekali ya. Terus siapa lagi? Apalagi selain dari pesan moral dan ibrah, pesan moral dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Saya, Bu. Silakan. Ibrah dari kisah Nabi Lut alaihissalam, perbuatan yang homoseksual disebut fahsyah atau yaitu kurang keji. Selain dari pesan moral dan hikmah dari keteladanan Nabi Lut alaihissalam, yaitu ibrah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, homoseksual itu disebut dengan perbuatan fahsyah, yaitu perbuatan yang keji. Bagus sekali. Itu siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Yaitu perilaku lesbian dan gay kaum Nabi Lut disebut dengan mungkar atau zalim, sangat keterlaluan dan merusak. Bagus sekali, yaitu perbuatan lesbian dan gay itu termasuk perbuatan yang mungkar, zalim, sangat keterlaluan dan merusak. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Perilaku kaum Nabi Lut itu melanggar HAM. Perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam itu melanggar HAM. Alhamdulillah ya, semuanya masih ingat pembelajaran kita yang kemarin. Nah, coba Ibu ingin bertanya, di zaman sekarang ini kenapa banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan?
sendiri. Itu selain itu apa lagi? Ayo, silakan. Karena masyarakatnya kurang bersosialisasi. Karena masyarakatnya kurang bersosialisasi. Bagus sekali. Ada yang ada jawaban lain? Hah? Tidak ada ya. Jadi seperti itu ya. Kenapa di zaman sekarang itu masyarakat banyak sekali yang tidak peduli baik terhadap lingkungan, hewan maupun sesama, karena sudah tidak ada rasa kepedulian, sudah tidak ada, jadi mementingkan diri sendiri dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian tabah, sikap tabah, tanggung jawab dan peduli sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan manfaat sikap tabah, tanggung jawab dan peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh sikap tabah, tanggung jawab dan peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, manfaatnya apa? Kita mempelajari sifat-sifat terpuji tersebut atau sifat-sifat sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam itu. Yang pertama, menguatkan keimanan kita. Yang kedua, menjadikan kita hati tenang, tentram. Yang ketiga, mengetahui hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Yang keempat, menjadikan kita pribadi yang disukai Allah dan sesama manusia. Pendekatan model dan metode pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning. Ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan metode pembelajaran kita hari ini yaitu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Dan teknik penilaiannya yang pertama yaitu penilaian sikap dan observasi. Yang kedua, pengamatan saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tes tertulis. Dan hal-hal yang akan dinilai, yang pertama pengetahuan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Yang kedua diskusi, dan yang ketiga presentasi. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian amati video tersebut. Seorang wanita pengemudi mobil menghentikan mobilnya di tengah ruas jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah selama 4 jam. Ya, diduga ia mengalami depresi berat, sementara itu petugas kepolisian pun terpaksa mengevakuasi pengemudi dari mobil karena aksinya menyebabkan kemacetan panjang. Sebuah mobil tanpa plat nomor berhenti di ruas Jalan Gajah Mada, Pantura, Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Brebes. Mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita ini membuat gempa dan menjadi tontonan warga sekitar. Lantaran sang pengemudi tidak mau turun dari mobil, meski sudah dibujuk para petugas kepolisian juga kejaksaan. Evakuasi pengemudi dilakukan setelah 4 jam upaya membujuk pengemudi untuk turun dari mobil. Petugas kepolisian terpaksa memecahkan kaca mobil untuk menurunkan pengemudi yang diketahui bernama Edi Siti Khalifa, warga Blitar, Jawa Timur. Karena mobilnya menjadi penyebab antrian panjang kendaraan dan tersendatnya arus lalu lintas. Menambahkan. Nah, dari pengamatan video tadi, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Ya, silakan, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silakan. Menurut pendapat saya tentang video tersebut, akibat aksi wanita yang memperhatikan mobil di tengah jalan yang menyebabkan kemacetan jalan. Nah, akibat dari aksi wanita tersebut yang membuat kemacetan
jalan. Nah, selain itu ada pendapat lain? Saya Bu, Silakan. akibat depresi kejiwaan, riwayat kejiwaan wanita tersebut tidak mau turun. Nah, akibat depresi dan punya riwayat kejiwaan, wanita tersebut tidak mau turun. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu, Silakan. untuk mengevakuasi aksi wanita tersebut membutuhkan waktu selama 4 jam dan akhirnya polisi pun memecahkan kaca tersebut. Untuk mengevakuasi wanita tersebut membutuhkan waktu yang lama, yaitu 4 jam, dan para kepolisian itu membutuhkan sengaja memecahkan kacanya. Ya, betul sekali. Nah, dari video tadi kalian bisa melihat ya, bahwasanya ada seorang wanita yang mengalami depresi dan mempunyai riwayat kejiwaan. Mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan wanita tersebut bisa seperti itu. Mungkin banyak masalah yang dialaminya, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan ataupun masalah keluarga, sehingga wanita tersebut mengalami depresi gitu, dan di jalan tersebut mengganggu ketertiban umum. Baiklah, kita amati video yang kedua ya. Masalah pencemaran sungai di Indonesia terlihat semakin lama tidak kunjung membaik. Kasus perebutan sampah yang terjadi di Kali Pisang Batu Kabupaten Bekasi menjadi contoh buruknya pencemaran sungai. Walau berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang telah dilakukan pada Sungai Citarum contohnya, ternyata tidak juga membuat kondisi sungai semakin membaik. Lalu, bagaimana kondisi sungai-sungai di Indonesia yang saat ini tercemar? Saya akan memaparkan sejumlah data untuk Anda. Kita lihat data yang pertama adalah kriteria mutu air kelas 2 di 33 provinsi di Indonesia. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu mutu air kelas 2 ini adalah kriteria mutu air. Nah, baiklah, dari video tadi siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Saya Bu, Silakan. mutu air di Indonesia yang sudah tercemar atau terkontaminasi oleh sampah-sampah ataupun kandungan kimia yang sangat membahayakan kesehatan manusia apabila dikonsumsi. Ya, bagus sekali. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang lain? Silakan. Silakan. Ternyata bukan di negara Indonesia saja sungainya sudah tercemar oleh beberapa faktor. Bahkan di beberapa negara pun, salah satunya negara India, yaitu sungai Gangga yang dianggap suci, terjadi pencemaran oleh limbah-limbah, baik itu limbah plastik maupun limbah industri. Bagus sekali. Ada tambahan lain dari teman yang lain? Silakan. Saya Bu, pencemaran sungai yang ada di Indonesia itu diakibatkan oleh masyarakat yang membuang limbah ke sungai seperti kasur, botol-botol, plastik, dan lain sebagainya. Ya, oke, itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sungai ya, sehingga mengakibatkan sungai itu tercemar. Nah, ada tambahan lain? Silakan. Ada Bu, Silakan. warga masyarakat menilai bahwa membuang sampah ke sungai itu suatu hal yang wajar dan bahkan sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, ya bagus sekali. Nah, silakan, ada yang mau menambahkan? Masalah pencemaran sungai di Indonesia ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah, tapi warga masyarakat juga harus lebih bijak lagi dalam berperilaku. Bagus sekali. Dari masalah-masalah tadi yang sudah kita bahas, yaitu masalah di video tadi, yaitu masalah tentang depresi ya, terus masalah tentang pencemaran lingkungan juga. Nah, depresi itu diakibatkan karena kita tidak mempunyai sikap tabah dalam menghadapi masalah, sehingga kita pun mengalami depresi gitu. Terus yang kedua itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu diakibatkan karena kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan, sehingga kita membuang sampah sembarangan. Apalagi sekarang banyak ya masyarakat itu membuang sampah ke sungai gitu, sehingga mengakibatkan sungai tersebut tercemar. Jadi sungai tersebut menjadi bau gitu, dan mengakibatkan sungai-sungai tersebut banjir gitu apabila hujan itu turun ya gitu.
Dan tanggung jawab siapa untuk menjaga lingkungan tersebut? Yaitu tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Siapa lagi yang mau menjaga lingkungan kalau bukan kita? Bukan tugas pemerintahan aja yang harus bertanggung jawab, tapi tugas kita pun sebagai masyarakat untuk menjaga lingkungan setempat. Nah, dari sikap dari implementasi kisah keteladanan Pirut Arisalm itu, ya kita sudah mencari solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas di awal ya. Paham? Silakan sebelum kita melanjutkan ke diskusi, silakan kalian baca terlebih dahulu materi tentang yang akan kita pelajari hari ini. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan dibaca dulu. Penting. Sudah selesai membacanya? Baiklah, kalau sudah selesai, karena hari ini pembelajaran kita hari ini akan berdiskusi, Ibu akan membagikan kelompok dan kelompok masih sama dengan kelompok yang kemarin ya. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya ya untuk menuliskan hasil diskusi kalian kepada LKPD ini. Nah, apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan ya mengenai hal-hal yang kalian kurang pahami tentang LKPD ini. Kalian baca dulu petunjuknya ya. Paham? Silakan kalian berdiskusi dengan tertib, rapi, tanpa ada keributan. Dan hasil diskusi kalian silakan kalian tuangkan ke dalam LKPD tersebut ya. Siap? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Silakan. Sambil kalian mengerjakan ini, aku akan
kalian. Dan yang pertama, Ibu akan menunjuk untuk kelompok 1 yang akan pertama menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sikap peduli. Menurut buku, peduli yang berarti menghindarkan, memperhatikan, dan menghiraukan keadaan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Maupun menurut modul, peduli adalah suatu tindakan yang didasari keprihatinan masalah orang lain. Menurut internet, peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Kesimpulannya, peduli adalah sikap yang mengerti dengan keadaan sekitarnya atau peka terhadap keadaan orang lain yang terkena musibah ataupun memiliki masalah dalam hidupnya. Silakan dari kelompok lain ada yang mau memberi masukan atau tanggapan, silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa dulu? Dari kelompok mana? Saya Bu. Silakan. Ditulis dulu ya. Siapa yang bagian menulis? Nah, tulis dulu pertanyaannya. Silakan. Bagaimana sikap peduli kita ketika di rumah dan di sekolah? Bagaimana sikap kepedulian kita ketika kita berada di rumah maupun di sekolah? Sudah ditulis? Nah, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Bolehkah kita peduli terhadap agama lain ketika agama lain mendapatkan musibah? Bolehkah kita peduli terhadap agama lain ketika agama lain mendapatkan musibah? Sudah? Silakan dirundingkan dulu. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian? Sudah? Sudah. Silakan jawab. Baik, saya bertanya Ya, dengarkan. bagaimana sikap peduli kita ketika di rumah dan di sekolah? Sikap peduli kita ketika di rumah yaitu peduli terhadap orang tua. Kita cenderung terdekat orang tua dulu. Ketika kita mengalami kesusahan dalam berbagai pekerjaan, kita selalu ada di sisinya ketika dia susah. Dan yang kedua itu, yang selanjutnya ketika di masyarakat juga. Kita peduli terhadap masyarakat. Di rumah itu bukan hanya kita kepada orang tua, tetapi di lingkungan rumah tersebut. Bukan kita terhadap orang tua saja, tetapi kepada kakak saudara kita atau adik kita ketika adik kita memiliki kesusahan dalam mengerjakan soalnya. Dan yang kedua yaitu sikap peduli kita di sekolah, yaitu contohnya di kelas. Misalnya teman kita tidak mempunyai pulpen atau tidak membawanya, maka kita meminjamkan teman tersebut itu dengan memberikan satu pulpen agar teman kita tidak kesusahan. Dan kedua yaitu misalnya ketika kita di jalan di keliling sekolah ada terdapat sampah, nah kita memungutnya dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Itu tadi ya sikap peduli kita ketika kita berada di rumah dan di sekolah, yaitu ketika kita berada di rumah, apabila orang tua kita membutuhkan bantuan kita untuk pekerjaan rumah, maka kita pun harus siap untuk membantu orang tua. Nah, untuk sedikit menambahkan ya, apabila orang tua kita sakit, kita pun harus merawatnya ya. Dan kita pun harus memenuhi permintaan dari keluarga. Apabila ada kita sedang mengerjakan PR, maka kita pun harus membantunya. Itu sikap kepedulian kita ketika kita berada di rumah. Dan tadi bagus sekali jawabannya ya. Ketika kita berada di sekolah, kita pun harus peduli terhadap teman kita. Apabila teman kita tidak membawa pulpen, maka kita pun harus meminjamkannya ya. Silakan
di rumah dan di sekolah. Bagaimana sikap kepedulian kita ketika kita berada di rumah maupun di sekolah. Sudah ditulis? Nah, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Bolehkah kita peduli terhadap agama lain ketika agama lain mendapatkan musibah? Bolehkah kita peduli terhadap agama lain ketika agama lain mendapatkan musibah? Sudah? Silakan dirundingkan dulu. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian? Sudah? Sudah. Silakan jawab. Baik, saya bertanya Ya, dengarkan. bagaimana sikap peduli kita ketika di rumah dan di sekolah? Sikap peduli kita ketika di rumah yaitu peduli terhadap orang tua. Kita cenderung terdekat orang tua dulu. Ketika kita mengalami kesusahan dalam berbagai pekerjaan, kita selalu ada di sisinya ketika dia susah. Dan yang ketiga itu, yang selanjutnya ketika di masyarakat juga. Kita peduli terhadap masyarakat. Di rumah itu bukan hanya kita kepada orang tua, tetapi di lingkungan rumah tersebut. Bukan kita terhadap orang tua saja, tetapi kepada kakak saudara kita atau adik kita ketika adik kita memiliki kesusahan dalam mengerjakan soalnya. Dan yang kedua yaitu sikap peduli kita di sekolah, yaitu contohnya di kelas. Misalnya teman kita tidak mempunyai pulpen atau tidak membawanya, maka kita meminjamkan teman tersebut itu dengan memberikan satu pulpen agar teman kita tidak kesusahan. Dan kedua yaitu misalnya ketika kita di jalan di keliling sekolah ada terdapat sampah, nah kita memungutnya dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Itu tadi ya sikap peduli kita ketika kita berada di rumah dan di sekolah, yaitu ketika kita berada di rumah, apabila orang tua kita membutuhkan bantuan kita untuk pekerjaan rumah, maka kita pun harus siap untuk membantu orang tua. Nah, untuk sedikit menambahkan ya, apabila orang tua kita sakit, kita pun harus merawatnya ya. Dan kita pun harus memenuhi permintaan dari keluarga. Apabila adik kita sedang mengerjakan PR, maka kita pun harus membantunya. Itu sikap kepedulian kita ketika kita berada di rumah. Dan tadi bagus sekali jawabannya ya. Ketika kita berada di sekolah, kita pun harus peduli terhadap teman kita. Apabila teman kita tidak membawa pulpen, maka kita pun harus meminjamkannya ya. Kita tampilkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian tanggung jawab menulis buku. Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana seseorang harus menanggung. Dari kelompok. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pelajar di sekolah? Terus dulu ya, silakan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai pelajar ketika kita berada di sekolah? Ya? Nah, pertanyaan siapa lagi? Saya silakan. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap keluarga? Pertanyaan pertama silakan. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar ketika berada di sekolah? Iya. Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru. Baiklah, kita tampilkan presentasi dari kelompok 3. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil
hasil diskusi kami. Menurut buku, tabah adalah sikap mental pada diri seseorang yang teguh dan kuat dalam menghadapi masalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan menurut modul, tabah adalah sikap yang terpuji yang ada pada diri seseorang. Tabah sama saja dengan sabar orang yang kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Ya. Sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Sikap apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah? Silakan didudukkan dulu, siapa yang mau menjawab? Raja seorang ketika memiliki sikap tabah. Raja seorang ketika memiliki sikap tabah itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Sudah? Nah, bagus sekali ya pertanyaan jawabannya. Ketika kita bisa melakukan sikap tabah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pun akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan derajat yang tinggi itu mencapai derajat yang muttaqin, itu orang-orang yang bertakwa. Nah, karena kalian semua sudah menampilkan hasil diskusi kalian dan mempresentasikannya, silakan kalian memperbaiki kembali KPD-nya sesuai dengan arahan dan masukan dari guru maupun dari teman-teman kalian. Silakan. Silakan diperbaiki dulu. Baiklah, yang ibu lihat dari awal diskusi sampai presentasi, yang paling aktif dan kerjasamanya juga paling aktif mungkin ya, yaitu kelompok, kira-kira kelompok berapa? Kelompok 1. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ayo, Silakan. kesimpulan dari peduli adalah sikap yang mengerti dengan keadaan sekitarnya atau peka terhadap keadaan orang lain yang terkena musibah atau memiliki masalah terhadap dalam hidupnya. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Saya Bu, silakan. Kesimpulan dari tabah adalah keteguhan dan ketetapan hati seseorang dalam menghadapi masalah yang Allah berikan. Bagus sekali, yaitu ketetapan dan keyakinan dalam menghadapi masalah yang Allah berikan. Tepuk tangan. Nah, terus siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Ibu, manfaat dari peduli adalah mempererat rasa persaudaraan yang ada, menumbuhkan kerukunan hidup, mendatangkan rasa percaya antar sesama. Iya, mempererat tali persaudaraan dan mendatangkan kerukunan hidup selalu antar sesama. Tepuk tangan. Dan manfaat dari sikap peduli itu yaitu mempererat rasa persaudaraan yang ada, menimbulkan kerukunan hidup, mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjauhkan diri dari rasa egois dan dekat dengan Tuhan, dan mendapatkan pahala dan balasannya kelak. Siapa lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ibu, manfaat dari tanggung jawab, lebih dihargai orang lain, mendorong kesuksesan, mempunyai ketelitian tinggi, dan akan lebih dipercaya orang lain. Itu manfaat dari sikap tabah, yaitu sikap tanggung jawab, lebih dihargai orang lain, terus mempunyai ketelitian tinggi, akan lebih dipercaya oleh orang lain, dan mendorong kepada kesuksesan. Tepuk tangan. Silakan kalian menuliskan pengalaman kalian pembelajaran hari ini yang kalian alami dan rasakan. Silakan ditulis, lalu kumpulkan kepada ibu ya. Baiklah, kalau seandainya kalian sudah menulis hasil pengalaman kalian hari ini, silakan dikumpulkan ke meja ibu. Silakan.
lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.